Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Rifali Paujan dengan NIM 20836013 dengan jurusan Pendidikan Teknologi Informasi asal Institut Pendidikan Indonesia Garut. Di sini saya akan mengimplementasikan tentang cara kerja migrasi pendaftaran sekolah SMK Darul Mukminin berbasis teknologi informasi dengan Sisvokol PPDB. Sebelum melaksanakan implementasi atau tata caranya, saya akan menerangkan tentang sedikit pengertian apa sih migrasi itu dan apa itu tentang terintegrasi dan apa itu Sisvokol PPDB. Saya akan menerangkan sedikitnya secara garis besarnya. Migrasi diartikan sebagai sebuah proses perpindahan dari satu lingkungan, sistem ke sistem lainnya yang lebih baik pada suatu organisasi. Migrasi ini dapat memberikan jaminan data yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Migrasi ini dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas dan juga dapat meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, pengertian dari sistem integrasi. Integrasi yaitu adanya saling keterkaitan antar subsistem integrasi atau integration system merupakan beberapa sistem komputerisasi dan software aplikasi baik secara fisik maupun secara fungsional. Fungsi integrasi untuk menampung banyak informasi yang disimpan sehingga dapat mengolah data dengan mudah dan cepat. Yang terakhir, apa sih Sisvokol PPDB tersebut? Sisvokol PPDB adalah sebuah produk open source karya anak bangsa yang dibuat oleh Agus Muhajir untuk membantu sekolah-sekolah seluruh Indonesia di dalam melakukan proses migrasi ke sistem berbasis teknologi informasi, khususnya di dalam penyediaan layanan penerimaan peserta didik baru atau PPDB secara online. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengimplementasikan atau cara menggunakan Sisvokol PPDB pada sekolah yang saya akan buat. Langkah pertama, kita cari dulu aplikasi tentang file Sisvokol PPDB dan aplikasi XAMPP. Caranya bisa kita browser terlebih dahulu. Ketikkan di halaman browser download Sisvokol PPDB. Saya mengambil dari website ini karena bisa dilihat tata cara langkah mendownloadkan atau syarat penginstalannya. Yang pertama, harus bisa menggunakan aplikasi XAMPP dengan versi 5.6 dan cara download aplikasi Sisvokol PPDB sangat mudah sekali. Caranya dengan klik di sini, lalu klik yang ada tulisan kode atau yang berlatar hijau dan Anda tinggal klik yang ada bacaan download zip. Setelah mendownload, proses pendownloadan selesai akan tampak seperti ini. Jika sudah selesai mendownload aplikasi XAMPP dan file Sisvokol tersebut, langsung saja tinggal copy paste dengan memindahkan file pada Sisvokol tersebut ke lokal C dan pilih pada
folder XMPP, lalu pilih htdocs. Nah, di sini kita bisa mengcopy pastenya sehingga tampak seperti ini. Ketika sudah mengcopy paste, langsung saja kita ekstrak dengan cara ekstrak yang ada tulisan extract whole. Kita tunggu sampai pengekstrasan file sysvocall tersebut selesai. Nah, ketika sudah selesai, kita bisa rename atau mengubah namanya sesuai dengan nama sekolah atau studi kasus masing-masing. Saya di sini akan menggantikan nama file ini menjadi ppdb smk darul mukminin. Ketika sudah merename, langsung klik saja file yang terdapat pada ppdb yang tadi di rename, lalu pilih inc, lalu selanjutnya config. Di sini saya menggunakan visual code untuk membuka file ini. Selanjutnya kita harus merubah alamat sumber situs dan koneksi database yang terdapat pada kode tersebut, karena untuk supaya terkoneksi antara database yang akan dibuat nanti. Pertama, pada sumber ini kita akan gantikan dengan ppdb smk darul mukminin. Selanjutnya pada database-nya kita ganti dengan ppdb smk dm. Untuk username dan password-nya, username dan untuk username-nya bisa kita gantikan dengan tulisan seperti ini, root. Dan untuk password-nya kita hilangkan saja, karena sesuaikan dengan password user MySQL server yang ada. Setelah dirubah seperti ini, kita langsung save saja dengan menggunakan ctrls atau bisa dengan cara manual. Ketika sudah proses tahapan tadi, kita bisa buka saja aplikasi XMPP-nya supaya dapat menjalankan suatu sistem program tersebut dengan cara mengklik yang ada Apache dan MySQL. Setelah ini kita lanjut saja ke browser. Kita beralih ke browser untuk membuat database-nya dengan cara mengetik localhost space phpMyAdmin seperti yang tertera di layar ini. Caranya yaitu dengan cara kita membuat atau mengklik baru atau new pada halaman ini, lalu kita membuat nama database-nya sesuai dengan tadi yang ditulis pada coding tadi. Lalu untuk ininya kita ganti dengan ini. Setelah ini kita bisa langsung mengkliknya dengan cara klik dengan tombol buat. Nah, setelah kita membuat struktur database tadi, selanjutnya kita
harus mengimpor file SQL yang terdapat pada file sysprocol tersebut. Caranya dengan cara klik impor, lalu pilih file, selanjutnya cari bagian lokal C, lalu pilih folder XMVP, lalu htdocs, lalu pilih folder yang tadi saya buat, yaitu ppdb smk Darul Mukminin, lalu pilih database, lalu pilih file yang ini. Selanjutnya buka. Setelah mengimpor file tersebut, kita langsung saja klik yang ada bacaan impor. Nah, setelah selesai, sudah tertera bacaan impor telah selesai, maka ini sudah tersimpan dalam database ppdb php myadmin tersebut. Untuk tahap selanjutnya, ketika sudah membuat struktur database-nya, kita bisa mencoba memanggil data tersebut dengan cara mengetik local host slash nama ppdb yang dibuat. Ketik enter. Nah, ketika suatu program tersebut jalan, maka akan muncul seperti tampilan seperti ini. Nah, setelah tampilan seperti ini ada beberapa fitur-fitur yang akan saya jelaskan. Di antaranya pertama ada fitur daya tampung, yang kedua ada fitur registrasi, yang ketiga ada fitur verifikasi, yang keempat ada fitur login, yang kelima ada rekap pendaftar, yang keenam ada cari pendaftar, yang ketujuh ada hasil seleksi, dan yang terakhir ada hubungi kami atau untuk mengetahui atau menanyakan terkait dengan pengguna. Nah, saya dari fitur-fitur tersebut saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada fitur beranda. Fitur beranda adalah fitur atau suatu tampilan informasi tentang sekolah tersebut yang berupa waktu pendaftaran, tata cara pendaftaran, dan tentang informasi tentang seputar sekolah yang ada di halaman website ini. Yang kedua ada daya tampung. Daya tampung adalah suatu kapasitas yang akan diterima oleh sekolah terkait contohnya sekolah SMK Darul Mukminin tersebut hanya menampung sekitar 100 orang dalam setiap penerimaannya. Yang kedua ada daftar sekarang. Fitur daftar sekarang ini ialah untuk mendaftarkan peserta didik tersebut atau mengisi formulir tersebut sesuai dengan data-data yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Di sini salah satunya ada contohnya, ada jalur reguler, ada jalur prestasi, dan di sini ada data diri, bisa diisi dengan sesuai dengan data-data yang dimiliki oleh calon peserta didik tersebut. Lalu ada juga data-data orang tua, bisa diisi sesuai dengan data yang dimiliki peserta tersebut. Selanjutnya ada verifikasi. Gunanya verifikasi ini untuk ketika selesai mendaftar, maka akan muncul username dan password secara otomatis oleh sistem. Maka
sebagai calon peserta didik sebaiknya mencatat password dan username tersebut agar nanti ketika mengetikkan di halaman ini tidak lagi pusing mencari username dan password tersebut. Lalu ada halaman login. Halaman login ini ketika verifikasi atau si calon peserta didik tersebut mempunyai username dan password masing-masing, bisa mengketik username dan password tersebut untuk mengetahui apakah peserta didik tersebut diterima atau tidak dalam tahap seleksi penerimaan tersebut. Yang terakhir ada yang selanjutnya ada hasil seleksi. Fitur ini adalah untuk mengetahui apakah peserta didik tersebut layak diseleksi atau diterima atau tidaknya dalam proses PPDB sekolah tersebut. Yang terakhir ada hubungi kami. Fungsi dari fitur hubungi kami ini ialah untuk mengetahui ketika peserta didik tersebut ada kendala atau hambatan jikalau sedang mendaftar pada website PPDB Sispokol ini. Bisa menanyakan dengan cara meng-email atau menghubungi nomor yang tertera di tampilan website ini. Selanjutnya saya akan langsung mencontohkan cara mendaftar peserta didik melalui Sispokol PPDB ini. Pertama, peserta didik langsung saja mengklik daftar sekarang, lalu pilih jalur yang akan ditempuh. Pertama ada jalur reguler, yang kedua ada jalur prestasi. Saya akan mencontohkan dengan cara jalur reguler. Asal sekolah SMPN 1 Banyu Resmi, untuk NISN 2028837, nama Kasim, tempat lahir Garut, dan untuk tanggal lahir 27 Juli 2020, tanggal lahir 14 Juli 2024, jenis kelamin laki-laki, untuk agamanya Islam, status anak kandung, anak pertama, alamat Kampung Pasir Muncang, Desa Dangder, dan untuk nomor handphone 085 551 dan seterusnya. Untuk emailnya bebas sesuai dengan email masing-masing. Di sini saya mencontohkan saja. Dan untuk orang tua bisa diisi dengan orang tua masing-masing ya. Untuk ibunya Eis, kerjaan ayah guru, untuk pekerjaan ibu rumah tangga, untuk alamatnya Pasir Muncang, dan untuk nomor handphone 0857 dan seterusnya. Untuk fotonya bisa dengan cara mengklik file tersebut, lalu pilih foto yang akan diupload. Di sini saya akan mengupload dengan foto saya. Selanjutnya, ketika sudah mengisi semuanya, langsung saja kita kirim formulirnya dengan cara mengklik. Nah, setelah selesai mengisi formulir, maka akan muncul berhasil melakukan pendaftaran. Nah, ini akan muncul username dan password secara otomatis oleh sistem. Maka disarankan untuk dicatat atau diingat username dan passwordnya masing-masing. Di sini saya akan menyimpan password tersebut.
jika sudah berhasil melakukan pendaftaran, selanjutnya kita akan memverifikasinya. Nah, di sini kita ketik saja username dan password yang tadi telah dikirimkan oleh sistem tersebut. Nah, di sini saya akan menuliskan juga jumlah pembayarannya 500.000, tanggal bayarnya tanggal 20 Juli 2022. Lalu saya akan mengirimkan bukti bayar atau transfernya dengan cara pilih klik dan pilih. Saya akan memilih gambar ini saja untuk contoh. Lalu saya akan kirim verifikasi. Nah, setelah kita memverifikasi, maka akan muncul tampilan seperti ini, dan kita akan menemukan silakan hubungi panitia agar bukti transfer bisa segera dicek dan melakukan proses login. Proses verifikasi ini selanjutnya akan diverifikasi oleh admin yang membuat halaman PPDB atau website tersebut, karena admin yang akan memproses seluruh hasil penyeleksian penerimaan peserta didik tersebut. Selanjutnya untuk halaman login, ini untuk calon peserta bisa mengakses untuk melihat hasil dari diterima atau tidaknya penerimaan peserta didik tersebut ke sekolah yang akan ditempuhnya. Dan selanjutnya dari hasil seleksi proses pendaftaran masih berlangsung. Ini karena ini menyangkut tentang karena ini harus memverifikasinya oleh admin yang membuat aplikasi website ini. Maka daripada itu admin akan memprosesnya terlebih dahulu, sehingga untuk peserta didik harap mohon ditunggu untuk informasi lebih lanjutnya. Nah, setelah semua pendaftar atau menyelesaikan pendaftaran tersebut, maka seluruh pendaftaran atau kegiatan proses langkah pendaftaran tersebut akan tersimpan dalam database MyPHP-Admin tersebut. Saya akan cek dari database tersebut dengan cara ketik seperti tadi, localhost plus php-myadmin, enter. Lalu kita cari file yang berhubungan calon peserta didik. Saya akan coba yang siswa PPDB. Nah, semua yang tadi sudah dibuat di halaman website yang tadi, Sisvokal PPDB yang tadi, maka akan tersimpan semuanya dalam database. Contohnya yang tadi dibuat pada formulir pendaftaran, kita akan mencari PSP calon. Nah, di sini ada daftar calon peserta didik yang akan mendaftar ke sekolah tersebut. Salah satunya ini ada Hasim, Yusuf, Nabila, dan Nisa. Ini semua adalah contoh dari penyimpanan database yang tadi dibuat. Dan untuk calon peserta didik tersebut tinggal menunggu saja keputusan dari pihak sekolah tersebut, apakah diterima dari pihak sekolah atau ditolak
dalam proses pendaftarannya tersebut. Kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dalam proses pendaftaran atau hambatan apa yang terjadi saat mendaftar, bisa dengan cara hubungi kami, karena di sini akan tertera nomor handphone atau email dan sebagainya yang dapat dihubungi agar dapat mempermudah proses pendaftaran pada PPDB Sispokol kali ini. Itulah yang dapat disampaikan terkait cara kerja dari Sispokol PPDB SMK Darul Mukminin dan mengimplementasikan cara mendaftarnya untuk calon peserta didik yang akan datang. Sekian. Oke, untuk melihat tampilan pada halaman admin, kita tinggal alihkan pointer ke pencarian dan klik localhost /ppdb, lalu ketikkan sesuai dengan studi sekolah masing-masing, lalu tambahkan di ujungnya admin, lalu enter. Nah, muncul seperti halaman tampilan seperti ini. Lalu kita tinggal tambahkan saja username dan passwordnya, langsung lanjut. Nah, ini ada tampilan untuk admin atau yang mengelola website tersebut. Di sini ada fitur-fitur, diantaranya ada beranda untuk melihat informasi. Ini ada admin web atau jumlah rekap pendaftar yang masuk ke dalam situs PPDB ini. Ini ada jumlah calonnya 4 dan diterimanya masih kosong dan visitornya 175. Selanjutnya ada fitur setting. Ini ada fitur tentang ganti password atau profil sekolah. Yang selanjutnya ada company profil. Di antaranya ada slideshow, foto, video, dan IP visitor. Yang terakhir ada PPDB yang berisi tentang data tahun pelajaran, data mapel, data ruang, data calon, nilai calon diterima. Ini adalah semua fitur yang terkait dengan admin yang mengelola dari situs PPDB ini. Kita akan coba masuk ke profil sekolah. Ini contoh tampilan dari profil sekolah jika ingin ada yang diganti terkait tampilan dari website Sispokol PPDB tersebut. Dan selanjutnya tinggal lihat saja fitur-fitur yang terkait terhadap, atau tinggal edit saja yang dibutuhkan sesuai dengan keinginan yang Anda perlukan. Itulah terkait dengan fitur atau pengelola admin tersebut. Cukup sekian pemaparan dari saya tentang cara kerja implementasi Sispokol PPDB pada studi kasus saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.